Hasil pengajuan kedua, limitnya meningkat pesat cuy. Dari yang sebelumnya limit receh, kembali meningkat dengan limit jutaan rupiah. Dan pastinya untuk di aplikasi ini tanpa data busuk, nggak usah pakai joki dan juga nggak usah pakai data fake dan lain-lain. Cukup dengan data pribadi, semua orang bisa dicairkan, pengguna baru, pengguna lama, akun baru, akun lama, dan juga handphone fresh, semuanya bisa. Dan untuk di aplikasi ini lagi ramai-ramainya melakukan pencairan cuy. Untuk perawatan juga recommended. Dan untuk di aplikasi ini nggak sebar data loh ya, jadi aman banget. Untuk biaya bunganya juga murah, lumayan bisa buat perawatan dan juga bisa buat beli gorengan ataupun untuk modal usaha. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada lagi tuh varian barunya ya. Dan semoga sih dapat tertangani. Nah, jangan lupa juga untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan-makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan nggak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya atau udah pada cair atau mungkin masih kegantung pencairannya atau peninjauannya masih kegantung? Dan ya seperti biasanya tuh kalau di grup-grup pinjol untuk yang dicairkan tuh pasti pada diem semua ya. Namun kalau udah mau deket japo ataupun udah mau perawatan atau mungkin di autol itu baru ngomel-ngomel ya, bersuara semua ya teman-teman. Kalau masih ada duitnya, masih dicairkan, itu biasanya diam-diam aja tuh, santai-santai ya. Nah, dan semoga sih kalian juga sudah pada berhasil merawat di aplikasi yang akan gua bahas kali ini ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang legal OJK. Yang dimana kalau kalian cek di video saya sebelumnya itu gue pernah dicairkan dengan limit 400.000, receh banget ya cuy. Dan itu 400.000 tanpa dokumen lainnya ya, hanya KTP dan rekening. Sebenarnya pengajuan baru itu bisa dapat 600 sampai 800 ya. Namun ya gue sadar juga sih, karena hanya KTP dengan rekening aja, nggak pakai dokumen lainnya seperti slip gaji dan lain-lain. Jadi ya wajar juga sih dapat 400.000 ya teman-teman. Nah, namun di pengajuan kedua kali ini, gue mengajukan kembali, itu tetap menggunakan akun yang sama dan data yang sama, namun ada beberapa yang gue tambahkan ya. Nah, ntar gue akan bahas untuk lebih lengkapnya, nah makanya kalian simak saja videonya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya, dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah dengan biaya layanan itu 240.000. Nah, ini biaya layanannya itu udah include dengan biaya bunga, administrasi, dan lain-lain. Jadi yang dikalkulasikan 240.000 cuy. Nah, jadi buat kalian yang udah dicairkan di aplikasi ini, jangan heran kalau melihat detail seperti ini ya. Ini biaya layanan doang 240.000. Ini bukan hanya biaya layanan ya. Kalau pinjol ilegal kan dia biaya layanannya 240, biaya bunganya sekian, biaya administrasinya sekian ya. Jadi tetap dikalkulasikan itu jadi banyak. Namun karena ini ada biaya layanan, biaya bunga, dan lain-lain yang dikalkulasikan jadi 240.000. Jadi kalian nggak ada pembayaran lagi selain biaya layanan ini ya cuy. Nah, di sini yang masuk ke rekening gua 1 juta karena memang yang gua pinjam ini 1 juta, dan di sini nggak ada biaya pemotongan ya cuy. Nah, bersih masuknya. Nanti kalau untuk pelunasan baru dikalkulasikan dengan biaya layanan ini, dan yang harus gua bayarin yaitu 1.240.000 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 bulan 11 2021 ya. Jadi akan gua bayarin mungkin seminggu sebelum jatuh tempo atau gimana ya. Nah, di sini gua meminjam pada tanggal 29 dan langsung hari itu juga di ACC ya. Ya gua juga nggak tahu, padahal pengajuan di aplikasi ini lagi naik-naiknya cuy dari beberapa minggu yang lalu ya. Kalau kalian masuk di grup-grup pinjol itu pada bahas aplikasi ini semuanya ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya kuotanya banyak banget. Jadi kalau kalian mau ngajuin sore juga bisa, malam juga bisa, siang juga bisa, yang nggak tentu ya cuy.
Dan walaupun banyak joki yang ngajuin juga, itu nggak bakalan habis karena dia pinjol legal OJK tentunya limitnya udah banyak, kuotanya juga banyak. Dan pastinya buat kalian yang nggak punya data busuk, data fake, ya nggak masalah cuy, karena di sini nggak perlu data seperti itu ya. Itu biasanya diperlukan kalau kita dipinjol yang ilegal, ataupun kadang ada beberapa pinjol legal juga itu yang trouble sistemnya, jadi bisa buat ngajukan ya, ataupun yang sering orang katakan pinjol legal berasa ilegal ya. Nah itu kadang ada seperti itu ya cuy. Nah namun kalau ini mah dia udah gede, jadi untuk kita kalau main goni kemudian data fake itu nggak bisa ya, karena juga dia sistemnya udah ketat sih ya teman-teman. Namun ya nggak masalah, ajukan dengan data pribadi aja udah cukup kok ya, tanpa gunakan jasa joki dan juga tanpa beli data amunisi dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah. Dan untuk aplikasi Dana Rupiah ini mungkin kalian udah pada sering ngajuin, ataupun mungkin sudah sering lihat tapi belum pernah ngajuin. Dan untuk aplikasi Dana Rupiah ini yang orang katakan Danrup ya. Jadi Danrup sama Dana Rupiah itu sama cuy, bukan berbeda ya. Karena kemarin ada beberapa orang juga yang komen, "Bang, coba ngajuin di aplikasi Danrup sama Dana Rupiah ya." Mereka pikir itu Danrup sama Dana Rupiah itu berbeda. Dulunya sih ada aplikasi Danrup itu sekitaran tahun 2018 ya. Nah, itu Danrup, namun bukan Danrup ini ya, teman-teman. Nah, namun kalau ini mah dia Dana Rupiah, disingkat juga Danrup ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya itu Dana Rupiah ya, pinjaman uang kredit cicilan online yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Dan untuk updatean terbaru ini dia logonya sudah berbeda ya. Nah ini kalian bisa lihat, namun ya nggak beda jauh juga dengan sebelumnya. Dan di sini belum ada updatean terbaru ya. Jadi kalau kalian mau rawat nggak usah diupdate ya. Ya pakai aja yang versi sebelumnya itu ya. Nah, di sini jumlah downloadnya 5 juta download dengan rating 4,3 dengan ulasan 280.000 ulasan ya. Udah lumayan bagus nih untuk sekelas aplikasi legal seperti ini ya. Dan untuk brosurnya memang cukup menarik ya, nggak seperti pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mah kadang yang dia bilang A ternyata kenyataannya B ya. Nah, kemudian di sini untuk Danrup pinjamannya fleksibel hingga 25 juta rupiah. Nah, di sini kalau kalian bahas si peminjam baru itu biasanya hanya ada satu produk saja dulu cuy. Nanti kalau misalkan kalian sudah beberapa kali meminjam, itu ada produk-produk yang muncul di akun kalian. Selanjutnya di sini prosesnya cepat, verifikasinya hanya 10 menit. Nah, nanti ini kalian akan diarahkan untuk memakai KTP kalian, foto KTP dan lain-lain ya. Selanjutnya untuk di aplikasi ini pencairannya cepat ya, ini kurang dari 15 menitan ya. Kemungkinan sih kalau memang nggak ada masalah ataupun nggak ada trouble dari jaringan, biasanya itu langsung masuk ya. Namun kalau di aplikasi ini yang membuat kita itu lambat di ACC ataupun lambat di transfer itu kadang dari sistemnya yang nge-lag ataupun jaringan yang nggak stabil ya. Kalau masalah pengajuan ini dari beberapa bulan lalu itu orang yang ngajuin banyak banget, tetapi pencairannya juga cepat. Yang mengganjal sih hanya dari jaringan aja sih ya cuy. Kalau kalian jaringan stabil ya itu biasanya kadang cepat masuk duitnya. Nah kemudian sini untuk legalitasnya sudah OJK ya dan juga AFPI, jadi kalian nggak perlu ragu meminjam di aplikasi ini, nggak perlu takut disebar data karena sudah aman banget untuk data kalian. Selanjutnya di sini pelunasannya mudah ya. Di sini banyak banget, bisa BNI, Mandiri, Maybank, BCA, Permata, Alfamart dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada customer service-nya, siap melayani masalah kalian jika kalian ingin bertanya seputar produk ataupun terkait pengajuan kalian dan lain-lain. Oke, selanjutnya sebelum kalian mengajukan, buat kalian baru pemula ataupun baru ingin mengajukan di aplikasi ini, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini dan agar bisa kalian jadikan pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam. Nah, untuk di aplikasi ini customer service-nya aktif banget ya, dan salah satu ciri aplikasi pinjol legal OJK itu untuk customer service-nya aktif 24 jam ya. Dan beda halnya dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal kadang udah kita kontak terus-menerus itu nggak dibalas-balas ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk detail aplikasinya di sini nggak ada ya. Gua nggak tahu kenapa nggak ada detailnya. Mungkin akibat jaringan atau ada kendala sistemnya atau gimana. Namun kalau kalian masih bingung terkait aplikasi ini, entah itu
entah itu pertanyaan seputar pencairan ataupun detail aplikasi, biaya bunga dan lain-lain, bisa kalian kontak customer service-nya ataupun masuk di aplikasinya langsung. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 15 Oktober 2017. Kemudian untuk aksesnya itu hanya kamera dan juga lokasi ya. Nah, kalau ada pinjol legal dengan meminta akses kontak, media, log panggilan, handphone, email, itu wajib kalian pertanyakan cuy ya. Karena pinjol legal OJK itu hanya kamera, lokasi, dan biasanya ada mikrofon juga ya cuy. Nah, jadi dia nggak bisa mengakses data-data kita. Oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Danrup-nya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Danrup. Tampilan halaman awalnya seperti ini ya, cukup menarik banget. Dan di sini gua akan coba login dengan menggunakan data yang lama ataupun akun yang lama, apakah bisa atau enggak. Dan di sini ada pemberitahuannya juga untuk biaya bunganya turun ya teman-teman. Nah, ini biaya bunga turun menjadi 0,4% ya per hari ini. Nah, ini barusan ini ya cuy. Nah, makanya buat kalian yang baru pengen ngajuin ya, ini berita bagus sih ya teman-teman. Kalau kemarin gua kayaknya 0,5 atau 0,6 ya. Nah, di sini peminjaman non cicilan itu yang pertama, produknya 8 juta rupiah saja. Ya, ini lumayan besar sih ya cuy. Ya, siapa tahu kalian bisa cair dengan limit 1 jutaan lebih pengajuan baru ya. Nah, makanya itu kalau kalian mempunyai data banyak, maksud gua amunisi yang banyak, dokumen, slip gaji, NPWP dan lain-lain, itu masukkan semuanya aja cuy ya. Kalau perlu sebanyak-banyaknya ya. Nah, di sini ada komisi juga dan lain-lain. Ini ada berita terkini, lumayan menarik sih untuk tampilan dari aplikasinya. Dan selanjutnya kita langsung saja dulu ke tekan dapatin limit. Di sini kita diarahkan untuk mengambil foto KTP ya. Nah, ini foto KTP-nya seperti ini, dan jangan juga kamera kalian itu terlalu jauh ataupun terlalu ke bawah ya. Nah, ini diratakan dengan wajah kalian. Selanjutnya di sini kalian tekan sudah siap dan juga segera mengisi. Di sini kita tekan segera mengisi. Nah, ini pengumpulan data nih cuy. Ini masih berproses. Selanjutnya ini ada pengenalan wajah. Yang pertama itu verifikasi wajah. Nah, di sini kalian nggak boleh memakai kacamata ataupun memakai topi, dan juga cahaya tidak boleh terlalu gelap. Nah, di sini masih ada banyak yang kurang untuk tips dari aplikasinya. Seperti kalau terlalu terang juga nggak bisa. Kemudian latar belakang kalian lebih baik polos aja ya cuy. Nah, karena kalau kalian latar belakangnya ataupun background kalian itu seperti jalanan atau di mana ya, itu kadang sistemnya nggak kebaca ya. Nah, makanya lebih bagus background kalian itu polos saja di dinding atau di pintu atau di mana ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalian tekan mulai verifikasi, di sini kalian tekan izinkan. Nah, ini sedang memproses terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah masuk ya, teman-teman. Nah, ini untuk wajah kalian wajib berada di sini ya. Di garis yang telah ditentukan oleh aplikasinya. Nah, seperti ini ya cuy. Ini kalian masukin tepat di sini, dan jangan sampai kepotong bagian wajah kalian ataupun di telinga kalian ya. Jadi kalian kalau nggak masuk, nanti kalian coba jauhkan kameranya biar wajah kalian masuk ya. Nah, setelah itu jikalau sudah verifikasi, nanti kalian akan diarahkan untuk penguploadan dokumen kalian dan juga pengisian data KTP. Nah, jikalau sudah, kalian harus mengkedipkan mata ya. Ini ada hitungannya 3 detik. Ini kedip mata, kemudian buka mulut, dan juga hadap kiri, hadap kanan, dan lain-lain. Nah, di sini karena gua nggak melakukan tersebut, jadi nggak bisa berhasil ya. Dan di sini ada tipsnya juga. Dan nanti jikalau kalian sudah untuk proses verifikasi wajah, itu kalian harus mengupload dokumen foto KTP kalian lagi. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan untuk verifikasi wajah kalian itu sesuai dengan tips yang ditentukan aplikasinya dan juga foto KTP kalian, karena ini untuk sistem audit dari verifikasi data KTP-nya cukup ketat ya. Nah, kalau kalian sering gagal pada proses verifikasi data KTP, bisa kalian cek saja di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP, dan situ gue udah jabarin nih, lengkap banget, dan ya tinggal kalian ikuti aja ya cuy kalau kalian mau. Nah, untuk di aplikasi ini yang recommended buat ngajuin sih untuk device-nya yaitu handphone Samsung dan Oppo ya. Di luar dari itu gua masih belum ada info lagi terkait device-nya, dan untuk pengguna iPhone biasanya sih nggak ada ya cuy. Namun kalian coba cek terlebih dahulu di App Store ya, karena rata-rata orang yang ngajuin di aplikasi ini harus menggunakan Android sih. Belum pernah gua denger ada yang dicairkan dengan menggunakan iPhone. Kadang juga aplikasinya itu nggak ada ya di Play Store ya teman-teman.
Dan untuk kalian yang mempunyai rawatan di handphonenya itu nggak masalah, nggak usah dihapus karena dia nggak bisa membaca daftar aplikasi yang ada di handphone kita ya cuy. Nah jadi kalian kalau pengen ngajuin ya ajukan saja walaupun ada banyak aplikasi peminjaman online di handphone kalian dan nggak perlu dihapus ya teman-teman. Entah itu pinjol ilegal ataupun pinjol legal ataupun pinjol beranak ya nggak masalah. Namun untuk rekeningnya sih lebih bagus gunakan rekening fresh ataupun rekening yang sudah pernah meminjam namun belum pernah galbay cuy. Karena kalau rekeningnya galbay walaupun data kalian fresh itu juga bisa berpengaruh buat kalian di auto ya. Nah, di sini yang paling banyak di ACC itu adalah daerah sekitaran Jawa ya, karena rata-rata wilayah jangkauannya ini di daerah Jawa kebanyakan cuy. Kalau yang di luar daerah Jawa gua belum tahu, tetapi kayaknya belum banyak ya cuy. Nah, makanya yang di luar daerah Jawa itu 50-50 ya untuk pencairannya. Namun kalian bisa coba saja ya. Nah, untuk DC lapangannya, DC lapangan dari aplikasi ini cukup banyak, namun kadang nggak datang-datang ya. Nah, biasanya tuh kalau kalian japo di aplikasi ini, itu ada beberapa orang yang nanti 2 bulan japo terus baru didatengin, ataupun 3 bulan, 5 bulan, dan lain-lain ya. Soalnya nggak semua daerah juga ada ya, walaupun wilayah jangkauannya mencakup semua daerah Jawa gitu. Nah, kadang DC lapangannya itu yang stay nggak seluruh di wilayah jangkauan juga ya cuy. Nah, makanya kalian kalau pengen galbay ya pikir-pikir terlebih dahulu sih. Kalau gua sih untuk di pengajuan kali ini mending gua rawat ya. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk pengisiannya, data dirinya sama saja seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya. Dan satu lagi, kalau kalian mempunyai banyak dokumen nggak usah disimpan cuy, itu masukin saja semuanya karena di aplikasi ini lebih banyak dokumen dan juga lebih banyak data yang kita masukkan. Itu menambah skor kredit kita dan juga berpengaruh besar terhadap peninjauan dari tim auditnya ya. Dan nanti itu kalian akan ditelepon dari tim auditnya ya, kalian bilang aja nih kalian masukin ini dan lain-lain. Dan ya kalau memang data kalian sinkron itu pasti di ACC ya teman-teman. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Dana Rupiah atau yang sering disebut Danrup. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Dan buat kalian yang masih bingung bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support kalian satu persatu ya. See you next my video. Bang.